Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Motovlog Sumatera Barat. Motovlog menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, mungkin kalian heran ya, tadi saya berlawan arah. Tadi di depan ada razia gabungan itu ya, dengan dishub, dengan beberapa instansi terkait, kepolisian dan lain-lainnya. Karena kan saya tidak mau berdebat dengan razia-razia yang gitu-gituan, makanya saya mengambil jalan pintas aja, mundur menghadapi razia tersebut dan mencari jalan tikus lainnya. Dan inilah jalan tikus lainnya, yakninya jalan ke Balai Gadang namanya. Nah, tadi razia itu ada di sana. Di sana ada razia. Memang setiap sekarang hari Selasa ya. Hari Selasa ini memang setiap Selasanya ada razia-razia gabungan yang ada di lokasi tersebut. Nah, setelah saya lihat tadi, sepertinya lumayan banyak nih yang diberhentikan. Ada targetnya, ada sepeda motor, kendaraan pribadi dan truk. Nah, di sana. Pantasan saya bingung juga sih. Kenapa kok rada-rada sepi perjalanan tadi? Rupanya ada razia gitu kan. Dan akhirnya kita harus mengambil jalan jalan pintas, yakninya menuju Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Tangah. Nah, ini dia jalurnya. Jalurnya cukup singkat, memotong jalan tadi. Nah, ini kita kalau ke sana tadi itu kita ke Lubuk Minturun ya, kalau di belakang tadi. Kalau di ke atas ini namanya ke Air Bangis kalau nggak salah saya. Arah ke Universitas Islam Indonesia. Nah, ini kita ambil kiri lagi untuk menuju ke bypass kembali ke jalur utama. Dengan harapan kita sudah melalui gate razia gabungan tadi ya. Nah, kemungkinan nanti ini tujuan kita ke Si Cincin ya. Kemungkinan ini di Lubuk Alung juga akan ada razia nih. Akan ada razia juga seperti tadi. Nah, nanti kita akan juga menghindar melalui razia-razia seperti itu. Bukannya saya tidak lengkap atau gimana-gimananya, tapi kalau udah razia-razia itu saya sudah parnoan aja gitu. Udah malas ngabisin waktu, ngabisin emosi gitu kan. Ya udah, lebih baik menghindar aja gitu. Nah, dan di ujung ini kita udah keluar lagi di bypass. Memang tergolong banyak ya yang menghindari razia-razia ini tadi. Kalian bisa lihat. Nah, kita keluarnya ini di bypass Pempangan. Nah, buat kalian yang orang Padang ya, kalau bingung kalau keadaan razia seperti ini, kalian bisa lihat jalur mana yang bisa kalian ambil. Atau dari pengalaman saya, kalau ada razia-razia seperti ini, nah, sistemnya bukan apa, kita lihat Google Map, ada nggak jalur-jalur tembus yang bisa memutar. Itu akan sangat membantu kalian dalam menemukan jalur-jalur alternatif menghindari razia. Atau kalian nggak perlu menghindar juga nggak apa-apa,
hadapilah dengan santai dan damai kan, apabila kalian lengkap persyaratannya. Nah, di ujung kita menuju batas Kota Padang dan juga exit gate atau jalur masuk atau jalur keluarnya tol Trans Sumatera Padang Sicincin. Dan artinya kita sudah berada di luar dari Kota Padang. Memang ini adalah jalur bypass ya namanya ya. Jalur bypass yang menjadi urat nadi perekonomian Kota Padang. Jadi mobil-mobil truk besar muatan-muatan kontainer tidak harus masuk ke kota. Mereka bisa melewati jalur ini tanpa ada jam-jam waktunya gitu. Dan biasanya jalur bypass ini adalah pabrik-pabrik atau distributor-distributor besar, dan untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Hampir beberapa perusahaan ternama mendirikan gudang-gudangnya di sini. Mungkin di tempat kalian juga ada ya, sentra industri seperti ini, yang satu jalan isinya cuma gudang-gudang atau pabrik-pabrik gitu. Walaupun sekelas Kota Padang yang hanyalah kota kecil. Ya oke lah. Ini dari kawasan bypass ya. Gak tahu kenapa saya ngebengong aja tadi. Ya udah, ini adalah ujung jalan dari Kota Padang. Nanti akan saya tunjukkan perbatasan antara Kota Padang dengan kota Kabupaten Padang Pariaman. Memang di sini perbatasannya cukup kecil ya, gak terlalu besar karena ini belum dipikirkan untuk pembuatan gerbang. Nah, ini dia sebuah rumah gadang kecil, atau nama kami ini rangkyang namanya ya, yang menandakan itu tapal batas antara Kota Padang dengan Kota Padang Pariaman. Dan ini adalah tol Padang Sicincin yang nanti berhubungan ke Pekanbaru, yang tidak pernah selesai ya masalahnya. Oke, sampai di sini dulu motovlog kita kali ini yang sangat singkat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini. Tolong juga share ke media sosial kalian, bantu saya mengembangkan channel ini menjadi channel-channel yang lebih bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa, see you next video, see you next content dari kawasan bypass Kota Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman. Maaf, Motovlog Sumatera Barat pamit. See you.